Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang histogram, poligon, dan kurva objek serta ukuran diferensial sentral. A few moments later. Baik, kami di sini akan menjelaskan mata kuliah statistika dengan materi histogram, poligon, dan kurva objek. Apa sih histogram? Histogram adalah grafik seperti diagram batang, tetapi menggambarkan distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Adapun langkah-langkah membuat histogram. Yang A, buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas serta pada tepi atas kelas untuk setiap kelas. Yang B, biarkan frekuensi sesuai kelasnya, sehingga Anda tinggal membuat diagram batang. Maka diagram batang itulah yang dikenal dengan histogram. Contoh dari histogram, ada kolom nilai, ada kolom tepi, dan ada kolom frekuensi. Dalam tabel tersebut dibutuhkan nilai tepi. Untuk mencari nilai tepi, yaitu dengan mengurangkan jarak satu dengan jarak lain dan dibagi 2, seperti 18 menuju 19, jaraknya hanya 1, kemudian dibagi 2 menghasilkan 0,5. Untuk mencari tepi bawah dikurang 0,5. Untuk mencari tepi atas ditambah 0,5, seperti angka 8. 8 itu adalah angka batas bawah. Batas bawah dikurang 0,5 menghasilkan 7,5. Adapun angka 18 yaitu batas atas. Batas atas ditambah 0,5 menghasilkan 18,5. Begitupun seterusnya. Kemudian setelah mendapatkan nilai semua, kita memerlukan grafik tabel, yaitu dengan menaruh angka-angka yang di bawah tersebut menggunakan nilai tepi. Kemudian angka yang di sampingnya yang F itu menggunakan nilai frekuensi. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang poligon. Poligon adalah garis yang dibentuk dari frekuensi 0 melewati titik tengah nilai dan kembali ke frekuensi 0. Adapun langkah-langkah membuat poligon. Yang pertama, buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi atas kelas pada setiap kelas. Yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya, sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya. Itulah yang dikenal histogram. Yang ketiga, tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Dan yang keempat, hubungkan nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah hingga ke kanan dan teruskan ke 0 frekuensi. Contoh pada gambar di sini adalah untuk menghasilkan nilai tengah dengan cara menambahkan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kurva Ogive. Apa sih itu kurva Ogive? Kurva Ogive adalah kurva yang menunjukkan kumulatif negatif atau kumulatif positif. Adapun langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas. Kemudian, sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Dan yang ketiga, gambarlah kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Dan dalam membuat diagram Ogive diperlukan 3 kolom, yaitu kolom pertama nilai tepi, kolom kedua Ogive positif, dan yang ketiga Ogive negatif. Setelah kita menaruh nilai-nilai tepi di kolom tersebut, kita akan mencari Ogive positif.
Mencari ogive positif itu dengan cara menambahkan nilai frekuensi, dan ogive positif itu dimulai dari angka 0. Angka 0 tersebut ditambahkan frekuensi 3 menghasilkan angka 3, dan angka 3 ditambahkan frekuensi 5 menghasilkan angka 8. Begitupun angka 8 ditambah 10 menghasilkan angka 18, dan 18 ditambah 15 menghasilkan 33, dan 33 ditambahkan 2 menghasilkan 35. Selanjutnya, mencari ogive negatif. Ogive negatif itu dimulai dari angka 35, hasil dari jumlah frekuensi. Kemudian, mencari ogive negatif itu dengan cara mengurangkan dengan frekuensi, seperti 35 dikurangi 3 menghasilkan 32, 32 dikurangi 5 menghasilkan 27, 27 dikurangi 10 menghasilkan 17, 17 dikurangi 15 menghasilkan 2, dan 2 dikurangi 2 menghasilkan 0. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran tendensial sentral MEAN. Apa yang dimaksud dengan ukuran tendensial sentral? Ukuran tendensial sentral atau ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menetapkan suatu letak titik pada pemusatan, di mana ada kecenderungan dari variabel untuk mengarah ke titik tersebut. Artinya, suatu bilangan yang tunggal di mana dapat mewakili kelompok data tersebut. MEAN. Dalam hal ini, arti MEAN yaitu suatu rata-rata hitung dari suatu data. MEAN dalam hal ini dan untuk selanjutnya akan digunakan beberapa simbol-simbol. MEAN ini sangat erat sekali dengan data kuantitatif. Biasanya nilai dari data kuantitatif ini dengan simbol yaitu X1 atau X2 sampai ke Xn jika data tersebut terdapat n buah nilai. Lalu di sini ada contoh soal data kelompok. Di sini ada berat badan mahasiswa, ada jumlah karyawan, frekuensi. Di sini kita akan mencari nilai tengah atau XI dan frekuensi dikali nilai tengah atau FI dikali XI. Bagaimana kita mencari nilai tengah? Kita mencari nilai tengah itu dari berat badan mahasiswa. Jadi dari 39 ditambah 30 lalu dibagi 2 akan mendapatkan 34,5. Dan seterusnya sampai 94,5. Dilanjutkan kita frekuensi dikali nilai tengah yaitu 7 dikali 34,5 yang akan menghasilkan 241,5 sampai bawah, lalu dijumlahkan FI dikali XI sama dengan 3790. Lalu masukkan rumus dan masukkan angka yang sudah dijumlahkan. Dengan rumus X sama dengan sigma FXI dibagi sigma FI sama dengan FXI nya berapa dari jumlah FI dikali XI nya tadi 3790 dibagi FI nya frekuensi, jumlah frekuensi tadi adalah 60, berarti 3790 dibagi 60 sama dengan 63,1. Jadi MEAN-nya adalah 63,1. Ya, penjelasan dari kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.